Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ayyuhal waladu wahai anak. Khulasatul ilmi, ringkasannya ilmu. Ang ta'lama adalah hendaknya engkau mengetahui at-ta'ata, ketaatan, wal ibadata, dan ibadah, ma apa itu, hiya ibadah tersebut. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan khulasatul ilmi ang ta'lama at-ta'ata wal ibadata ma hiya. Ringkasan dari ilmu adalah engkau mengetahui arti dari ibadah itu. Jadi maksudnya kurang lebihnya beliau itu ingin menjelaskan kepada kita yang dikatakan ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang isinya menjelaskan bagaimanakah ibadah kepada Allah yang benar. Bagaimanakah caranya taat kepada Allah yang benar itu bagaimana. Yaitulah ilmu yang sebenarnya. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan tata cara ibadah, tata cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu-ilmu itu adalah ilmu-ilmu tambahan. Kalau ilmu yang pokok sudah betul-betul dikuasai, ya silahkan belajar ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan agama secara langsung. Tetapi anehnya orang zaman sekarang kebalik. Ilmu-ilmu dunia yang sebetulnya tidak terlalu penting, mereka betul-betul mementingkannya. Sekolah SD 6 tahun, SMP, lanjut SMA, lanjut kuliah. Tapi pendidikan agamanya seminggu 1 kali. Kadang-kadang malah pendidikan agama sekenanya. Maka ini merupakan satu kesalahan. Karena apa? Karena berarti kita ini melupakan yang paling penting, mementingkan yang tidak penting. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hikmah Allah menciptakan kita semua ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ilmu yang paling penting adalah ilmu yang mengajarkan tata cara ibadah, karena itu adalah tugas paling pokok. Ini contoh. Orang mau daftar jadi tentara. Maka ilmu yang paling penting dia pelajari adalah ilmu bagaimana tata cara bertempur. Kalau tempurnya sudah ahli, belajar tambahan tata cara masak umpamanya, atau tata cara mengembala kambing, nggak apa-apa, karena ilmu inti sudah diketahui. Kalau ada orang mau daftar jadi tentara, yang dia pelajari memperdalam ilmu tata cara beternak, ilmu tempurnya nggak dipelajari, ini salah atau benar? Ya salah, dia tidak akan bisa menjadi tentara yang baik. Orang mau daftar jadi koki yang handal, maka ilmu yang paling penting dia pelajari adalah
tata cara masak. Seorang koki kok belajar boxing, ya dia tidak akan bisa jadi koki. Dia tidak akan bisa melaksanakan tugas jadi koki dengan baik. Nah, begitu juga kita ini diciptakan untuk ibadah. Maka tugas yang paling penting itu mempelajari ilmu mengenai ibadah. Bukan ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu mengenai ibadah sudah betul-betul kita kuasai, ya silahkan. Belajar tambahan-tambahan di waktu-waktu yang nganggur, silahkan. Tetapi itu semua kita kerjakan setelah ilmu ibadah betul-betul kita kuasai. Bisa dipahami ya? I'lam, ketahuilah. Anna ta'ata, bahwasannya ketaatan, wal ibadata, dan ibadah, mutaba'atus syari'i, adalah mengikuti yang menurunkan syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, fil awamiri, di dalam perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan. Bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dan perbuatan. Yakni beliau menghendaki bahwasannya kulluma, setiap apa, takulu, yang engkau katakan, wa taf'alu, dan engkau perbuat, wa tatruku, dan engkau tinggalkan, yakunu, ada perbuatan tersebut, ucapan tersebut, biqtida'i syar'i, dengan mengikuti syariat. Kama law sumta, sebagaimana kalau engkau puasa, yaumal aidi, pada hari raya, wa ayyamat tasyriki, dan hari-hari tasyrik. Takunu, maka engkau ada asian, sebagai orang yang bermaksiat. Au sholaita, atau engkau sholat, fi thawbin, di dalam baju, maghsubin, yang digosok, menggunakan tanpa izin. Wa ingkanat, walaupun sholat tersebut, suratuhu, wa ingkanat, walaupun sholat tersebut, suratuhu, bentuknya, ibadat, wa ingkanat, senat, walaupun suratuhu, bentuknya ibadah tersebut atau gerakan sholat tersebut, ibadatan, sebagai ibadah, taksam, maka kamu dosa. Allahu Akbar. Kemudian Imam Ghazali tadi menjelaskan ilmu yang paling penting adalah ilmu yang berkaitan mengenai apa? Mengenai ibadah. Kemudian beliau menjelaskan ibadah itu apa toh? Taat kepada Allah itu apa toh? I'lam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atus syari'i fil awamiri wan nawahi, fil qawli wal fi'li. Ibadah itu apa toh? Ibadah itu mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah di dalam seluruh perkataan dan seluruh perbuatan. Ibadah itu apa? Mutaba'atus syari', mengikuti yang memiliki syariat. Siapakah dia? Jadi ibadah itu apa toh? Manut. Ibadah itu mengikuti yang punya syariat. Kalau yang punya syariat menyuruh, ya kerjakan. Kalau yang punya syariat itu melarang, ya tinggalkan. Maksudnya kullu ma taqulu wa taf'alu
wa tatruku yakunu biqtida'is syar'i. Maksud dari kata-kata di atas adalah usahakan bagaimana setiap perkataanmu sesuai dengan syariat. Setiap gerakanmu sesuai dengan syariat. Setiap yang enggak engkau lakukan sesuai dengan syariat. Jadi namanya ibadah itu apa? Menyesuaikan diri dengan syariat, tunduk kepada syariat, itulah namanya ibadah. Suatu perkara, apapun itu bentuknya, walaupun kelihatannya baik, walaupun kelihatannya mujahadah, tetapi kalau tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takunu asiyan, kamu dianggap sebagai orang yang tidak ikut peraturan, sama dengan orang yang bermaksiat. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang untuk puasa. Kemudian kamu ngejos. Saking ngejosnya, maka Idul Fitri nggak mau makan. Saya pengen mujahadah yang lebih, Pak, dibandingkan teman-teman saya. Maka akhirnya dia puasa di hari raya Idul Fitri. Maka puasa dia itu pahala atau dosa? Dosa. Loh, saya sudah mujahadah loh. Saya sudah kelaparan loh. Iya. Laparmu tidak ada nilainya. Justru laparmu merupakan suatu perkara yang memperdalam nerakamu. Lah kok bisa? Karena tidak sesuai aturan. Jadi tugasnya manusia itu mengikuti aturan. Karena kita ini adalah hamba. Kita ini hamba Allah, hidup di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, diberi rizki oleh Allah. Maka tugasnya manusia satu, ikut aturan Allah. Jadi ikut aturan. Tidak ikut aturan, dosa. Ikut aturan, berpahala. Contoh, nikah dengan zina. Nikah dengan zina, itu yang dikerjakan sama atau tidak? Kok tahu kamu? Nikah itu ya wati, zina itu juga wati. Kenapa satunya berpahala, satunya dosa? Kan rasanya sama aja, Pak. Iya. Tetapi bedanya nikah itu ikut aturan. Zina itu tidak ikut aturan. Maka karena engkau tidak ikut aturan, ya kamu tetap dianggap salah. Paham sampai sini? Jadi ibadah itu apa tuh? Ikut aturan. Bukan ini baik apa tidak, enggak. Ya menurut Allah kamu suruh begini, ya kerjakan. Anda tidak mengikuti aturan, Anda dosa, Anda masuk neraka. Contoh lagi, bank konvensional dengan bank syariat. Ada orang yang mengatakan, halah, bank syariat sama saja, ambil keuntungan juga kok. Ya, bank syariat ambil keuntungan, bank konvensional juga ambil keuntungan. Tapi yang satu namanya riba, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Maka pelaku bank konvensional kalau nggak tobat masuk neraka. Bank syariat walaupun ambil keuntungan karena sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelaku bank syariat itu masuk surga. Karena apa? Ikut aturan. Sama-sama keuntungan, iya. Ngambil keuntungan yang pakai aturan dengan ngambil keuntungan tidak pakai aturan itu beda. Contoh, seorang santri. Ada santri
Di Al-Fatah undang-undang santri keluar tanpa izin dianggap masalah. Kemudian ada seorang santri keluar dari pondok, dia dakwah di pasar tanpa izin, atau dakwah di Madiun. Lebih keren lagi dakwahnya di Bali sana namanya. Tapi nggak izin. Maka balik-balik ke pondok langsung 4 bulan. Ada santri, satu orang, dia keluar, nggak dakwah, dia ke warung, beli kopi, beli makanan, tapi izin. Saya pondok, dihukum nggak? Loh Pak, satunya kebaikan. Kebaikanmu tidak ikut aturan. Contoh, ada orang masuk negara Indonesia, aturan negara Indonesia, orang yang negara asing masuk harus pakai visa umpamanya, atau harus punya paspor. Kamu masuk negara Indonesia, sampai Indonesia kamu bagi-bagi sembako, kamu kasih hadiah sana hadiah sini, tapi Anda tidak memiliki identitas yang jelas. Sama pemerintah dibiarkan atau ditangkap? Kenapa? Tidak ikut aturan. Indonesia punya aturan, semua orang nerima. Madrasah punya aturan, semua orang terima. Tapi kenapa urusan agama kamu itu memprotes aturan agama? Agama itu punya Allah. Allah itu yang punya manusia. Yang punya langit, yang punya bumi, semua siapa? Allah. Maka aturan Allah adalah aturan yang tertinggi. Anda memprotes, Anda tidak setuju, silahkan. Ada tempat namanya neraka, cocok untuk orang yang kebanyakan protes. Jadi ini harus paham kan? Jadi kita ini hamba, Kamu mau ngamuk-ngamuk seperti apapun, mencaci Islam seperti apapun, silakan. Tapi ketahuilah yang punya aturan akan marah gitu lah. Nanti akan digoreng semua di neraka. Maka dari itu kita harus belajar aturan-aturan Allah. Harus belajar apa yang dicintai Allah, harus belajar apa yang dimurkai oleh Allah. Bagaimana caranya ambil keuntungan yang halal dengan akad jual beli, dengan akad murabahah, saling menguntungkan, itu halal. Bawanya kredit, kita beli sepeda motor, kalau cash 10 juta, kalau kredit pakai bank konvensional 13 juta, bunganya 3 juta. Haram nggak? Neraka atau surga? Neraka. Ada orang mengatakan, motor ini kalau cash saya jual 10 juta, kalau kredit saya jual 13 juta. Akhirnya dia menyicil senilai harga motor, dibayar 12 bulan, harganya berapa? 13 juta. Halal atau haram? Halal. Nah, jadi kredit itu permasalahannya, kredit itu haram Pak? Enggak. Kalau pakai akad yang jelas. Tapi kalau menggunakan bahasa bunga, haram. Loh, yang penting jadinya kan sama-sama 13. 13 yang diridhoi Allah dengan 13 yang dimurkai Allah itu beda. Maka dari itu ngaji fikih. Dengan kita belajar fikih, dengan kita belajar agama yang sungguh-sungguh, akhirnya kita tahu mana toh yang disukai oleh Allah, mana toh yang tidak disukai oleh Allah. Lah kenapa Pak kok riba nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya suka-sukai Allah toh. Allah yang punya kok. Kamu mau protes gimana? Contoh, saya punya motor. Saya punya aturan, ada orang mau minjam, jangan ngebut ya. Pelan-pelan naiknya. Balik diisi bensin. Pak, banyak kali uturanmu. Ya suka-suka saya, motor saya kok. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Syariat itu ada hikmahnya. Kenapa ini enggak boleh, kenapa ini diizinkan, kenapa ini dianjurkan. Itu ada hikmahnya memang. Tetapi yang paling penting, jangan memahami hikmah dulu. Yang paling penting kita harus paham, semuanya milik Allah. Sehingga aturan itu yang buat, ya terserah Allah mau bikin bagaimana. Anda enggak berhak protes. Memahami hikmah itu setelah memahami semuanya milik Allah.
Karena apa? Karena kalau kita tidak memahami seperti itu, nanti kita akan menemukan syariat-syariat yang otak kita nggak nyampe. Otakmu untuk menganalisa hikmahnya itu nggak nyampe. Ketika kita menganalisa hikmahnya nggak nyampe, akhirnya kita memprotes aturan itu. Contoh, kita kentut. Orang tuh kalau kentut mau sholat suruh yang dibasuh apanya? Yang kentut pantatnya kok, kenapa yang dibasuh mukanya? Nah, ya Allah menghendaki seperti itu, ya sudah, gitu loh. Memahami hikmah itu nanti. Setelah kita punya pemahaman, terserah Allah karena yang punya Allah. Bisa dipahami ya? Kenapa syariat begini? Terserah Allah. Karena dirimu yang punya Allah, bumi yang punya Allah, maka aturan terserah Allah. Memahami hikmah syariat itu setelah memahami pemahaman yang pertama. Kalau memahami hikmah syariat sebelum memahami segalanya milik Allah dan terserah Allah, nanti kita akan menemukan syariat-syariat yang kita tidak paham hikmahnya, akhirnya kita memprotes syariat itu. Kita nggak akan bisa, Kang, memahami seluruh hikmah syariat Allah, nggak akan bisa. Karena apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu kita terbatas, otak kita terbatas. Sedangkan yang menurunkan syariat itu adalah zat yang ilmunya tidak terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa memahami seluruh kebijakannya zat yang ilmunya tidak terbatas menggunakan ilmu kita yang terbatas? Maka dari itu, kalau kita mau memahami syariat, pahamilah syariat milik Allah. Allah mau mengatur bagaimanapun terserah Allah. Paham sampai sini? Dengan seperti itu, insya Allah kita ini akan lebih mudah tunduk sama Allah. Sehingga saking ulama itu pengen bagaimana orang itu betul-betul memasrahkan diri sama Allah, sampai ulama itu mengatakan perkara baik itu nggak ada, baik asli nggak ada, jelek asli juga tidak ada. Jelek itu ada setelah dianggap jelek oleh Allah. Baik itu dianggap baik setelah dianggap baik oleh Allah. Contoh, menikah dengan saudara, jelek atau baik? Yang enggak jelek, yang enggak baik, tergantung Allah menganggapnya bagaimana. Di zaman Nabi Adam, Allah menganggap nikah dengan saudara baik. Maka Habil menikah dengan adiknya sendiri. Qabil menikah dengan adiknya sendiri, dengan saudaranya sendiri. Berarti nikah dengan saudara baik atau jelek? Saat itu baik karena Allah menganggap baik. Saat ini jelek. Kenapa? Karena Allah menganggap jelek. Udah. Pak, pernikahan saudara itu dilarang oleh Allah karena kalau nikah dengan saudara nanti menjadikan gennya begini, kurang sehat dan lain sebagainya. Itu hikmah. Itu hikmah. Boleh Anda pahami setelah kamu memahami terserah Allah. Paham? Hamba itu tugasnya sami'na wa ata'. Rungokno, kerjakan. Itu hamba. Menganalisa itu setelah itu. Yang penting sami'na wa ata'na dulu. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na. Kita hamba, setelah hamba baru menganalisa itu silahkan. Fahim tuh? Semoga Allah tolong kita untuk taat dengan sebenarnya kepada Allah. Salatullah